Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Madani rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keislaman, keimanan, keberkahan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban kita, rutinitas kita, serta aktivitas kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang kali ini kita akan membahas sebuah hadis masih terdapat di dalam hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu sahabat Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, yang mana diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, ya. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di antara perkataan yang sudah masyhur, yang sudah diketahui oleh banyak manusia pada saat itu, yang mana memang mereka telah mengetahui isi dari kalimat tersebut itu bukan bersumber dari manusia biasa saja, bukan, akan tetapi min kalamin nubuwatil ula, dia bersumber dari para nabi-nabi terdahulu. Berarti perkataan ini, kalimat ini ataupun pesan ini merupakan pesan yang sangat istimewa sekali. Dia memang pesan tersebut tidak panjang, tidak, akan tetapi dari pesan yang pendek tersebut, karena memang dia berasal dari para manusia yang mulia, sehingga dia memiliki sebuah makna yang betul-betul istimewa. Dia memang merupakan sebuah perkataan yang sangat istimewa sekali, sehingga banyak di antara orang-orang pada saat itu sudah mengetahui apa yang terdapat di dalam perkataan tersebut, makna apa saja mereka sudah mengetahui betul-betul apa yang dikatakan oleh para nabi terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW, beliau pun mengulangi perkataan yang sama yang telah dikatakan oleh para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, lakukanlah hal apapun yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan, silahkan engkau lakukan hal tersebut. Memang hadis ini kalau kita lihat secara kasat mata begitu saja, seolah-olah Rasulullah SAW itu membolehkan bagi kita untuk melakukan hal apapun, baik hal-hal yang memang dihalalkan ataupun hal-hal yang diharamkan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Akan tetapi bagi mereka orang-orang yang memang memiliki akal, pasti mereka akan mengetahui maksud dari perkataan Rasulullah SAW bukan berarti beliau membolehkan bagi kita untuk melakukan seluruh hal yang dilarang di dalam agama ini, tidak. Akan tetapi bagaimana perkataan tersebut itu maknanya adalah Rasulullah memberikan ancaman kepada mereka yang tidak memiliki rasa malu sama sekali, ya. Rasulullah itu betul-betul melarang bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika memang mereka memiliki rasa malu. Akan tetapi ketika mereka tidak memiliki rasa malu sama sekali, silahkan engkau lakukan apapun yang kalian inginkan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa sekali, yang mana Rasulullah SAW beliau menjelaskan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang Allah Ta'ala jadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh berkah. Betul-betul banyak sekali keberkahan ataupun kebaikan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Dan yang dimaksudkan dengan al-barakah adalah ziyadatun fil khairi, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Bukankah pada bulan Ramadan ketika kita melaksanakan puasa, mudah sekali bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, ya. Baik ibadah tersebut sifatnya wajib ataupun sunnah, mudah sekali bagi kita dibandingkan ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini dimaksudkan dengan al-barakah adalah ziyadatun fil khair,
Ketika bulan Ramadan mudah bagi kita untuk mengambil Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita baca. Dibandingkan ketika kita berada di luar bulan Ramadan, mungkin berbagai macam kesibukan yang pada saat itu kita lakukan sehingga sulit bagi kita untuk membuka Al-Quran. Akan tetapi di bulan puasa seperti ini mudah bagi kita bukan untuk membuka Al-Quran, untuk membacanya. Di dalam bulan Ramadan mudah bagi kita untuk melaksanakan salat tepat waktu, salat wajib tepat waktu, salat sunnah, duha, ya, salat qiyamul lail, ya, witir, tarawih, dan salat sunnah yang lainnya. Mudah bagi kita dibandingkan kita berada di luar bulan Ramadan. Mudah bagi kita untuk berinfak, wakaf, sedekah, zakat. Mudah bagi kita untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, mudah bagi kita. Karena memang bulan ini merupakan bulan yang al-barakah, bulan yang mubarak, bulan yang dipenuhi oleh nilai-nilai kebaikan, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Yuftah fihi abwabul jannah. Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan kali ini. Wa yughlaq fihi abwabul jahim, dan Allah Ta'ala akan menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah Ta'ala akan mengikat para setan. Cuma yang menjadi permasalahan adalah di bulan Ramadan, walaupun Allah Ta'ala sudah mengikat setan, tapi masih banyak umat Islam yang tidak memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Lihatlah sabda Rasulullah SAW di sini, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ketika engkau memang tidak memiliki rasa malu sama sekali, maka silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mau silahkan lakukan. Dan kalau kita lihat fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak sekali manusia, banyak sekali umat Islam bahkan yang mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, berbeda dengan umat-umat terdahulu, mungkin generasi-generasi salaf, generasi terdahulu, ketika mereka melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah terlepas dari perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Tapi mereka akan melakukan kemaksiatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena mereka malu. Mereka malu untuk melakukan dosa tersebut. Mereka malu ketika melakukan kemaksiatan itu, dosa ataupun kemungkaran tersebut diketahui oleh orang-orang. Mereka malu. Karena kenapa? Karena setidaknya hati kecil mereka pada saat itu mengingkari, tidak ingin diketahui oleh orang-orang. Tapi sekarang kalau kita lihat, kita berada di hari Jumat di bulan Ramadan, apalagi kalau kita berada di kota-kota besar, banyak sekali umat Islam yang setelah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, sebelumnya mendengarkan khutbah terlebih dahulu, kemudian salat Jumat, setelah selesai itu mungkin dia baca Al-Quran ataupun tidak, kemudian ketika dia keluar dari masjid, kita akan mendapatkan betapa banyak umat Islam baru saja ini menyelesaikan melaksanakan salat Jumat, dia langsung membatalkan puasanya tanpa memiliki rasa malu sama sekali. Kalau kita berada di kota-kota besar, kita akan sering kali menemukan hal-hal seperti ini. Padahal Rasulullah telah menjelaskan orang yang secara sengaja membatalkan puasa Ramadan satu hari saja, kemudian ia mencoba untuk mengganti puasa satu hari tersebut dengan melaksanakan puasa selama 1 tahun full, tidak pernah putus sama sekali. Maka kata Rasulullah SAW, puasa yang dia lakukan 1 tahun full itu tidak bisa sama sekali mengganti nilai ibadah puasa 1 hari yang telah dia batalkan ketika tidak memiliki udzur yang syar'i. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Tidak ada lagi rasa malu. Orang pacaran di mana-mana, orang bergoncengan di mana-mana, orang nonton di dalam bioskop dengan orang yang bukan muhrimnya, dia biasa-biasa saja, seolah-olah ini merupakan hal yang biasa. Lihatlah, ketika kita meremehkan sebuah dosa, walaupun dosa tersebut itu merupakan dosa kecil, dan ketika Allah Ta'ala mencabut rasa malu di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan melakukan sebuah dosa yang besar, yaitu al-mujaharah bil ma'asi. Apa yang dimaksudkan dengan al-mujaharah bil ma'asi? Terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Dia tidak memiliki rasa malu lagi untuk menampakkan kemaksiatan tersebut di halayak umum. Dilihat orang-orang, dia anggap hal tersebut biasa-biasa saja. Contoh misalnya, sekarang mungkin bisa dikatakan sudah menjadi tradisi ya. Orang-orang berbuat kecurangan, orang-orang korupsi di mana-mana, orang-orang suap, sogok sana sini, dan mereka anggap itu merupakan sebuah tradisi.
Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, ya kita tidak akan mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya. Tidak, ikhwatal iman. Tidak, sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia tetap merupakan perbuatan dosa. Walaupun dosa tersebut merupakan dosa yang kecil, kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak malu untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, fasna' ma syi'ta. Silakan lakukan apapun hal yang engkau mau. Lihat, dosa kecil, tapi ketika dia tidak malu untuk menampakkannya di halayak umum, dilihat oleh orang-orang, bahkan mungkin dia ajak orang-orang untuk melakukan dosa yang sama, kemaksiatan yang sama, maka berarti al-mujahara bil ma'asi itu merupakan sebuah dosa yang besar. Lihatlah, ketika Allah Ta'ala sudah mencabut rasa malu tersebut di dalam diri kita, akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala merubah dosa yang tadinya harus kita dapatkan, dosa itu kecil saja di sisi Allah, tapi karena rasa malu tersebut sudah diangkat oleh Allah di dalam diri kita, maka Allah Ta'ala ubah dosa yang tadinya kecil, Allah berikan dosa yang besar. Allah gantikan dosa kecil itu menjadi dosa yang besar kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Berarti di zaman dahulu pun, sebelum Rasulullah SAW beliau diangkat, beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, umat-umat terdahulu pun mereka telah melakukan hal yang sama. Banyak juga di antara mereka yang tidak lagi memiliki rasa malu, tidak lagi malu untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Maka betullah, benarlah apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Mereka tidak lagi malu untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengajak pada saat itu kepada seluruh orang-orang yang hidup di zamannya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, dan tidak boleh beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istrinya sendiri pada saat itu tidak lagi memiliki rasa malu, ya kan? Hingga akhirnya Allah Ta'ala binasakan mereka. Kenapa? Karena dari salah satu nikmat, yaitu rasa malu ini, Allah Ta'ala sudah angkat nikmat tersebut. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dan yang harus kita ketahui, malu itu bukan titik tolak ukurnya, bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa malu ataupun tidak, tapi menjadi titik tolak ukur atau disebut sebagai mi'yar rasa malu adalah ketika memang Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak ketika apa yang kita lakukan. Karena banyak ada di antara saudara-saudara kita yang menyalahartikan, ya, salah dalam mengartikan rasa ataupun sifat malu ini. Jadi dia tempatkan malu tidak pada tempatnya. Contoh misalnya, ketika kita salat, kita berada di saf yang belakang ini, tiba-tiba kita mendapatkan saf yang berada di depan kita itu kosong. Kita tidak mau pada saat itu untuk maju ke depan. Karena kenapa? Karena kita anggap malu di sini. Ya. Padahal kan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf ataupun barisan ketika berada dalam kondisi salat, ya, adalah awwaluha, bagi laki-laki adalah saf yang paling terdepan. Kenapa kita harus malu pada saat itu? Karena ketika kita disuruh tampil ke depan, misalnya latihan untuk bisa berceramah, untuk bisa menyampaikan hal-hal apa, misalnya, jangan, lebih baik yang lain saja, jangan saya yang maju, saya belum ini, saya belum itu. Tidak, ikhwatul iman. Bukankah kita pernah mendengar pepatah, ya, la ithar fil ibadah, ya, al ithar fi ghairil ibadah mahbub. Ithar, mendahulukan orang lain, ya, di dalam permasalahan selain ibadah, itu memang hal yang bagus. Tapi al-ithar fil ibadah makruh. Tapi ketika kita mendahulukan ithar, mendahulukan orang lain untuk mendapatkan sesuatu hal yang hal tersebut itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makruh. Jangan kita dahulukan orang lain untuk mendapatkan pahala tersebut. Justru kita yang harus terlebih dahulu untuk mendapatkan pahala itu, ibadah tersebut yang harus kita lakukan. Karena banyak orang yang merasa malu kalau duduk di saf depan, berdiri di saf depan, malu untuk tampil, malu untuk ini, malu untuk ini. Tidak. Jadi titik tolak ukurnya adalah bukan diri kita, tidak. Tapi apakah hal tersebut itu
memang akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kalau kita lakukan ataupun tidak. Itu titik tolak ukur rasa ataupun sifat malu tersebut. Jadi jangan kita jadikan penilaian seluruh orang pada saat itu menjadi titik tolak ukur kita, tidak. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala asy-syari' yang meletakkan, yang memberikan syariat ini, ia akan ridha terhadap apa yang kita lakukan atau tidak? Bukankah terdapat juga di dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan, ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Tingkat keimanan kan itu kata Rasulullah bid'un wa sab'una syu'bah, itu 70 sekian tingkatan. Bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Dan tingkat keimanan yang tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada keimanan yang paling tinggi kecuali kalimat tersebut. Ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita sudah berikrar. Kita sudah membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan panca indera kita, ya, dengan tubuh kita, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkat keimanan tertinggi seseorang. Oke, banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena memang itu merupakan kunci inti apakah kita kelak nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga atau sebaliknya, atau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Abu Talib, karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam api neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan tingkatan keimanan yang paling terendah menurut kata Rasulullah SAW adalah imatatul adha 'anil tariq. Ketika kita menyingkirkan hal-hal yang dapat membahayakan manusia, baik itu duri, baik itu paku, baik itu penghalang, hal apapun yang berada di tengah-tengah jalan yang dapat melukai, yang dapat mencindrai, yang dapat mencelakakan manusia pada saat itu. Tapi ketika kita berada di kota-kota besar, justru kita akan mendapatkan bagaimana sebagian orang, beberapa oknum yang justru mereka dengan sengaja menyebarkan duri-duri tersebut, ranjau-ranjau, paku-paku itu yang berada di tengah jalan. Padahal itu merupakan titik tolak ukur terendah keimanan manusia. Kata Rasulullah SAW, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan tingkatan keimanan yang paling terendah adalah ketika engkau melihat halangan, rintangan, paku, duri, segala macam berada di tengah jalan, kemudian engkau ambil dan engkau singkirkan. Sehingga ketika kita mendapatkan menemukan rintangan seperti ini, kita lihat sampah, misalnya batu berada di tengah jalan, kita cuma lewat, misalnya sedang berkendara, kita lewat begitu saja, tidak coba untuk kita singkirkan, berarti di mana letak keimanan kita? Padahal itu merupakan keimanan yang paling terendah, kata Rasulullah SAW. Wal haya syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan keimanan dia merupakan dan rasa malu ataupun sifat malu dia merupakan sebagian dari iman. Al-haya syu'batun minal iman. Berarti ketika kita tidak memiliki sama sekali rasa malu untuk melakukan kemaksiatan misalnya, maka berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Lihat kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menghabiskan umatnya Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom, karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Mereka mendatangi kaum sesama jenis, laki-laki mendatangi laki-laki, tidak lagi ada rasa malu, tidak ada lagi memiliki rasa malu, karena mereka sudah bosan dengan melakukan perzinahan, mungkin berhubungan dengan lawan jenis mereka sudah biasa. Akhirnya mereka ingin melakukan sebuah hal yang baru, mereka ingin bereksperimen, mencoba suatu hal yang baru, tidak lagi memiliki rasa malu. Mulai satu menyebar, dua bertambah, tiga, akhirnya satu kampung, satu daerah, satu wilayah pada saat itu melakukan hal yang sama. Allah Ta'ala cabut rasa malu tersebut dari mereka. Bahkan mereka terang-terangan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki. Sehina-hinanya binatang kan tidak ada laki-laki mendatangi laki-laki, kecuali ketika mereka bertemu, mereka akan berantem, berkelahi untuk memperebutkan sang betina pada saat itu.
Tapi ini kan tidak, na'udzubillahi min dzalik. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, padahal Allah Ta'ala sudah menyiapkan lawan jenis yaitu wanita dengan begitu banyak, silakan engkau nikahi. Bahkan Nabi Lut menawarkan anaknya yang perempuan itu untuk dinikahi, tapi mereka tidak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala cabut rasa malu tersebut di dalam jiwa, di dalam diri mereka, hingga akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan azab kepada sebuah kaum kecuali memang di daerah tersebut sudah meluas tingkat kemaksiatan. Di sini melakukan kemaksiatan, di sana kemaksiatan, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan. Tidak ada lagi rasa malu. Kalau kita lihat di zaman dahulu kan, kalau orang anak kecil itu hampir bisa dipastikan tidak ada yang pernah isap rokok, itu tidak ada. Orang ketika merokok awal-awal, walaupun ini hal yang tidak dibenarkan, itu biasanya mereka sudah besar dan itu mereka akan sembunyi-sembunyi, mereka malu. Tapi lihat sekarang, anak-anak SD, anak-anak SMP, mereka tidak lagi malu, memiliki rasa malu untuk melakukan hal tersebut. Malah dianggap tidak gaul kalau tidak isap rokok. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rasa malu tersebut. Itu contoh yang kecil-kecil saja, belum contoh-contoh yang besar. Misalnya dia merupakan seorang penjabat, sogok sana, sogok sini, dianggap itu merupakan hal yang biasa saja. Bukankah Allah Ta'ala sudah menurunkan surah Al-Mutaffifin bagi mereka yang suka mengurangi timbangan, bagi mereka yang suka korupsi, dana yang turun dari atas misalnya 20M ya berkurang menjadi 15M, berkurang sampai di bawah jadi 7M, nanti akhirnya ketika pengadaan cuma 1M. Kemana uangnya? Padahal Allah Ta'ala telah menurunkan surah Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'an nas yastawfun. Ketika mereka menimbang, ketika mereka yang jual itu barang, mereka tidak mau rugi sama sekali. Alladzina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka membeli, kalau mereka menjual barang mereka, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, mereka mengurangi timbangan tersebut. Makanya hati-hati yang suka mengambil hak-haknya orang lain. Bahkan mereka tidak lagi malu. Sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang tidak lagi malu menistakan agama Islam. Lihat, justru orang ini dibangga-banggakan. Na'udzubillahi min dzalik. Khawatirnya apa, ikhwatal iman? Khawatirnya kalau kita biarkan hal seperti ini, tidak ada yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Khawatirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan hal yang sama ketika Allah Ta'ala memperlakukan umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Allah Ta'ala akan mengirimkan banjir, gempa, tsunami, gunung berapi, dibalikkan tanah tersebut. Tanah kemarin-kemarin kan ada bencana tanah sampai jalan itu, bumi itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi rasa malu. Allah Ta'ala sudah cabut. Maka ini merupakan sebuah ancaman. Merupakan sebuah ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya, agar kita itu betul-betul mempertimbangkan hal apapun yang akan kita lakukan. Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi, fakir qabla an ta'azzima. Berfikirlah sebelum engkau melakukan hal tersebut. Berfikir, fikir ulang-ulang. Kira-kira apa kebaikan yang akan kita dapatkan dan apa keburukan yang akan kita dapatkan. Fakir qabla an ta'azzima. Orang yang memiliki rasa malu, dia pasti akan mempertimbangkan hal apapun yang akan dia lakukan. Tidak akan pernah dia langsung action begitu saja tanpa memikirkan hal tersebut dengan betul-betul matang. Jangan kita hidup itu seperti air yang mengalir begitu saja tanpa memiliki perencanaan. Jangan. Tapi pikirkan hal tersebut, timbangkan hal yang baik dan buruknya, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih besar mudaratnya, mana yang lebih kecil mudaratnya, dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keimanan kepada kita. Wal haya syu'batun minal iman. Mudah-mudahan tausiah ataupun pelajaran hadis Arba'in Nawawi yang ke-20 kali ini bisa bermanfaat bagi kita,
dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rasa sifat malu tersebut berada di dalam hati dan juga jiwa kita, sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.